Kita ke informasi lainnya pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Dharma Samudra 2025, Komando Armada Republik Indonesia bersama MNC Peduli mengadakan kegiatan bakti sosial di Pondok Pesantren Al-Fatah, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan manfaat bagi para santri dan warga sekitar. Koarmada RI menggelar program bakti sosial dengan berbagai kegiatan, mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, pemeriksaan gigi, pemberian sembako, serta pemberian makanan bergizi di Ponpes Al-Fatah di Caringing, Cilengsi, Bogor. Kegiatan sosial ini digelar dalam rangka memperingati Hari Dharma Samudra 2025 dengan tema kobarkan semangat pertempuran prajurit Jalasena yang tangguh, profesional, dan modern. MNC Peduli turut ambil bagian bersama 20 tenaga medis serta 30 mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pertahanan pada rangkaian kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat ini. Tentu kaitannya juga untuk mendukung pemerintah karena sebetulnya program pemerintah ini sangat baik ya, di mana masyarakat kita ini tentu masalah gizi ya. Kita kan mengharapkan generasi emas ya kan. Ada bonus demografi di tahun 2045 itu harus kita capai dari gizinya dulu, kemudian pendidikan. Ya. Ini yang harus kita sama-sama tingkatkan. Ya karena ini baik untuk publik, baik untuk masyarakat gitu. Ini adalah tentu sama-sama untuk membuat kita lebih merekatkan lagi kerjasama dengan berbagai lembaga. Warga sekitar serta para santri merasa senang dengan cek kesehatan serta pemberian bantuan sembako. Ya bagus membantu masyarakat ini kan masyarakat lemah sih kebanyakan, Bu. Masyarakat lemah yang ekonominya ya, agak kurang gitu. Mewakili seluruh pesantren di Indonesia, kita harus berbakti kepada negara. Jadi dari pesantren untuk Indonesia dan dari Indonesia untuk dunia. Memberikan manfaat bagi masyarakat menjadi tekad bersama Koarmada RI dan MNC Peduli melalui beragam kegiatan sosial lainnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Wenda Nura Zulkarnain, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan diplomat senior Profesor Imron Khotan. Selamat sore, Prof. Apa kabar? Selamat sore, apa kabar? Terima kasih undangannya. Baik, Prof. Ini pelantikan Donald Trump akan menjadi event bersejarah. Ini pertama kalinya dalam sejarah pelantikan Presiden Amerika Serikat menjadi sebuah ajang internasional karena Trump mengundang sejumlah kepala negara ataupun juga perwakilannya. Apakah ini menandakan awal yang baik dari kepemimpinan Trump 2.0, Prof? Saya kira merupakan awal yang sangat baik, apalagi kita harus selalu ingat bahwa negara Amerika Serikat itu adalah negara terkuat ekonomi maupun terkuat angkatan bersenjatanya. Jadi kalau di awal-awal dari pemerintahan beliau sudah melakukan interaksi dengan para pemimpin dunia, saya kira ini petanda baik ya. Baik, Prof, ini kan juga dari kepemimpinan Trump 2.0, tunggu publik juga akan menantikan. Nantinya ini implikasinya terhadap perdagangan dan juga terhadap perekonomian global begitu. Tentu kita juga mengharapkan nantinya akan ada penguatan nilai tukar rupiah, bahkan mungkin bisa mencapai ke 15.000. Menurut Anda ini realistis, Prof? Saya kira kita harus melihat dan mencermati pernyataan Presiden Trump yang mengatakan akan menyelesaikan konflik-konflik yang berdampak global, yang mempunyai dampak juga terhadap jalur logistik global. Apabila konflik di Palagan Eropa bisa diatasi, kemudian konflik di Timur Tengah juga beliau katakan akan dan sudah berpartisipasi untuk menuju penyelesaian, sekaligus juga beliau juga sudah menyatakan akan melakukan pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Xi Jinping dari China dan Putin dari Rusia, maka kita berharap jalur logistik global akan kembali sehingga dengan demikian perekonomian dunia bergeliat kembali dan berdampak kepada kekuatan dari currency kita. Baik, Prof, ini juga dengan awal yang baik, Trump juga mau bersosialisasi dengan pemimpin negara lain, mengundangnya ke acara pelantikan yang akan berlangsung beberapa jam lagi. Apakah ini juga akan menandakan hubungan diplomatik yang semakin baik antara Amerika Serikat dan Indonesia?
Ya, tadi Valerie sudah mengatakan ini Trump 2.0 ya. Jadi beliau ini sudah berpengalaman sebagai presiden, bukan lagi presiden baru. Jadi saya kira beliau juga sudah mempunyai pengalaman baik di dalam maupun di luar pemerintahan. Sehingga kita berharap dengan pengalaman beliau di luar maupun di dalam pemerintahan ini akan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan perkembangan politik dan ekonomi dunia. Baik, tapi Presiden Trump ini kan memang menjabat 2 kali, akan dilantik menjadi Presiden ke-47. Namun sebelumnya ada jeda di pemerintahan Presiden Joe Biden. Anda melihat ini juga akan menjadi perbedaan dengan Presiden Joe Biden? Oh, sudah tentu platform politik dari Republikan dan Demokrat kan berbeda. Walaupun kita harus catat Presiden Trump ini adalah orang yang sangat inovatif ya. Kita tidak bisa juga secara hitam putih mengatakan bahwa dia akan menjalankan platform tradisional dari Partai Republik. Tetapi karena beliau ini orangnya free thinker ya, dia bisa saja mengambil langkah-langkah sesuai dengan apa yang dinamakan sebagai membuat Amerika besar kembali. Oke, tapi secara luas dari kebijakan dan juga visi misi yang sudah diutarakan selama masa kampanye dari Donald Trump dan juga J.D. Vance, Prof menilai ini mana yang paling berpengaruh dan berdampak kepada Indonesia? Yang paling berdampak kepada Indonesia adalah restorasi dari disrupsi jalur logistik global. Karena itu membuat harga-harga komoditas strategis seperti minyak, pupuk, gas, dan tentu saja ikutan-ikutan lainnya itu menjadi tidak terkendali. Oleh karena itu kita juga mendapatkan tekanan rupiah kita ya. Dengan demikian apabila beliau nanti restorasi lagi hubungannya dengan Rusia, dengan China, kita sangat berharaplah ya akan ada periode yang lebih menjanjikan dibandingkan dengan periode Biden yang bisa dikatakan sangat tinggi turbulensinya. Baik, Prof, ini juga terkait dengan kondisi geopolitik. Saat ini gencatan senjata sudah resmi berlaku antara tentara Israel dan juga pejuang Hamas. Namun ini masih sementara, Prof. Masih fase pertama berlangsung selama 42 hari. Apakah Anda melihat dengan andil Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump ini bisa menjadi gencatan senjata selamanya, Prof? Jadi di dunia internasional, konflik itu atau perang itu memang harus melalui beberapa tahapan ya. Pertama adalah gencatan senjata. Yang kita berharap di bawah Presiden Trump ini tidak hanya sekedar menjadi gencatan senjata permanen, karena kita lihat gencatan senjata permanen terjadi di Korea Utara, tapi permusuhan berlanjut terus. Nah, kita berharap ya tahap pertama dilalui yaitu gencatan senjata, kemudian cessation of hostilities atau penghentian permusuhan, dan kemudian melakukan negosiasi damai menuju apa yang kita namakan sebagai two-state solution ya, di mana Palestina dan Israel duduk berdampingan. Jadi Indonesia posisinya itu duduk berdampingan secara damai dengan batas-batas wilayah yang diakui oleh dunia internasional. Baik, semoga dengan dilantiknya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47 ini akan memberikan dampak positif tentunya bagi Indonesia dan juga negara lain. Terima kasih banyak Prof. Imron telah bergabung di Ini Sore. Selamat sore, sehat selalu Prof. Pemirsa, pelantikan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump yang dijadwalkan pada Senin 20 Januari siang waktu setempat akan digelar di dalam ruangan, bukan di luar ruangan seperti biasanya. Perubahan dilakukan karena bahaya cuaca ekstrim yang tengah menyelimuti Washington DC. Digelarnya pelantikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di dalam ruangan akan menjadi momen pertama kali dalam 40 tahun terakhir atau sejak pelantikan Presiden Ronald Reagan di tahun 1985. Dalam beberapa tahun terakhir, Presiden Amerika Serikat dilantik dari panggung sementara di West Lawn Gedung Capitol secara outdoor. Namun tahun ini pelantikan Trump akan dilakukan di dalam ruangan rotunda atau aula bundar di bawah kubah Kongres Gedung Capitol.
Alasannya cuaca di Washington pada hari pelantikan diperkirakan jauh di bawah titik beku dengan hembusan angin kencang dari kutub utara. Karena cuaca dingin, rakyat Amerika Serikat diimbau menonton prosesi pelantikan presiden melalui siaran langsung di televisi. Mobilnya udah masuk.